Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Selamat bertemu kembali dengan renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya di hari Senin 12 Mei 2025. Ayat harian yang akan kita dengarkan dalam renungan ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan adapun yang menjadi topik renungan kita adalah bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dahulu dalam ibadah di gereja HKBP orang belum mengenal yang namanya pemandu lagu. Semua jemaat dan pendeta harus berusaha untuk dapat bernyanyi dengan baik dalam setiap ibadah. Meskipun ada banyak kekurangan, tetapi semua berusaha untuk memberikan nyanyian dan pujian yang baik. Dalam perjalanan waktu di gereja HKBP dikenal mulai dengan pemandu lagu untuk menolong jemaat dapat bernyanyi dengan baik. Sukacita dan damai sejahtera ada dalam kehidupan gereja. Namun harus diakui bahwa masih ada banyak persoalan dengan nyanyian kita. Sampai sekarang, cara keterlibatan kita dalam komunitas entah menimbulkan ketidaknyamanan, perselisihan, dan lain-lain. Seringkali talenta yang ada pada kita tidak lagi digunakan sebagai sarana persekutuan dan penyembahan, tetapi justru demi kepentingan pribadi, menonjolkan diri dan sangat eksklusif terhadap orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Efesus penerima surat ini, surat kiriman dari Rasul Paulus, merupakan komunitas beragam dari Yahudi dan non-Yahudi. Tentu tidak mudah untuk dua komunitas ini hidup bersama, sebab ada perbedaan latar belakang budaya, politik, dan agama. Bagi orang Yahudi yang menjadi Kristen, mereka cenderung menuntut agar praktek iman Kristen harus tetap berbasiskan pada kebiasaan agama Yahudi. Hal ini sangat mustahil bagi orang Kristen non-Yahudi. Dari segi politik, kecurigaan orang non-Yahudi terhadap orang Yahudi sangat kuat, bahwa kehadiran mereka akan membahayakan eksistensi kekristenan di dalam kekuasaan Romawi karena gerakan perlawanan kaum Zelot. Jadi, kendati komunitas Kristen Yahudi dan non-Yahudi sama-sama menghindari pemerintah Romawi, tetapi dalam persekutuan mereka sendiri cenderung saling mencurigai. Dua catatan ini menjadi satu dasar dari sekian referensi betapa sulitnya hidup harmonis dalam sebuah persekutuan. Jika kita melihat catatan dari kisah para rasul, Roh Kudus, sumber karunia, sumber kehidupan,
dan kesatuan. Roh Kudus juga menjadi sumber pengampunan, penerimaan, dan kerendahan hati. Dengan demikian, keterlibatan kita dalam komunitas harus menopang pertumbuhan dan kesatuan, bukan sebaliknya sebagai pemecah belah dan saling menyudutkan. Oleh karena itu, Paulus kemudian mengajak jemaat Efesus untuk memulai dalam ibadah, bermazmur bersama-sama dengan segenap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus ibadah dan persekutuan itu bukan soal show talent, menyanyi untuk menonjolkan diri, tetapi harus dalam harmoni. Artinya kita menyanyi seirama bersama dengan sesama. Untuk mendapatkan hasil yang baik, tentu kita harus belajar untuk hidup dari hati. Melayani dengan hati, karena kita melayani dan hidup tidak sendirian. Mazmur dan nyanyian adalah jenis sastra yang paling indah. Bapak Ibu saudara-saudara, pada umumnya orang menyanyi dengan suara. Tapi Paulus katakan itu belum cukup. Menyanyi dengan menggunakan suara itu sama dengan mengikuti lomba saja. Bahkan dalam lomba, penilaian bukan pada suara saja, tetapi pendalaman dan penjiwaan terhadap pujian tersebut. Karena itu setiap nyanyian harus penuh dengan kesungguhan hati. Keindahan suara itu sangat penting, harmoni itu penting, tetapi pertanyaannya, untuk apa? Hal ini juga perlu kita pikirkan. Dan yang terakhir, hidup dari hati itu bukan soal kehadiran fisik, tetapi adanya pengertian dan penerimaan satu dengan yang lain. Saling mengarahkan, saling menopang, dan saling melengkapi. Jika kita menggunakan semacam analisis, apa kekuatan dan kesempatan, apa kelemahan dan hambatan, kesempatan itu kita akan mampu manfaatkan jika kita saling mengapresiasi potensi masing-masing. Hambatan itu akan mampu kita atasi jika kita belajar untuk saling melengkapi. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah disapa oleh firman-Mu dan kami sudah mendengar dan merenungkannya. Berkati firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, terutama untuk menumbuh kembangkan iman kami. Tuhan, firman-Mu mengajak kami untuk bersorak-sorai, bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Biarlah hidup kami ini adalah ibadah, hidup kami ini merupakan nyanyian pujian yang akan kami persembahkan di dalam segala tindakan dan perbuatan kami kepada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu, berkati Parhalado-Mu Seresot Surabaya, dan berkati Tuhan harapan-harapan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.